As-su'alu at-tasi'u asyara, soal ke-18. Sebenarnya ini salah cetak ya teman-teman. As-su'alu ats-tsaminu asyara seharusnya. Hal lana an nusalli ala man mata fi haddin? Apakah kita boleh menyolatkan orang yang mati karena terkena hukum had? Ya, yakni rajulun irtikabun kabiratun minal kabairi, muslimun zina fahudda wa huwa muhsanun farujama bil hijarati hatta mata, hal nusalli alaihi? Dihukum bunuh karena berzina padahal ia telah pernah menikah atau karena membunuh orang lain sehingga harus diqisas. Qatilu nafsin qatala nafsan thumma qutila, hal yusalli alaihi am la? Al-jawabu, rawa Buraidah bin al-Hasib fi sahih Muslim, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla ala al-ghamidiyah allati rujamat min az-zina. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa Buraidah bin Al-Hasib berkata Rasul telah menyolatkan jenazah seorang perempuan dari Ghamidiyah yang mati dirajam karena zina. Fama arhamahu wa ma ahsanahu wa ma ahsana hadha ad-din. Padahal ia telah bersuami, alangkah baik dan penyayangnya agama Islam ini. Nahnu ahlus sunnati wal jama'ati la nukaffiru bil kabair. Kita orang Islam hendaklah tidak boleh mengkafirkan orang yang telah melakukan dosa besar. Wa 'alul kabair alladhi lam yastahillu laha la zalu al-muslimina lakinnahum fisqatun. Para pelaku dosa besar itu masih tetap tergolong muslim selama mereka tidak berpendapat bahwa dosa besar yang melakukan itu adalah halal untuk dilakukan. Mereka hanya tergolong orang-orang yang fasik atau durhaka. Yaqulu al-Hafidz al-Hakimi, al-Hafiz al-Hakami, lakinnahum asatu fayadkhuluna an-nara bila takhlid. Mereka tergolong kepada orang yang durhaka dan akan masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal di dalamnya. Wa anna man kaffara bil kaba'iri mithl khawarij alaihim ghadaban min Allah wa hum mukhalifu ma mubtada'atun. Ya, orang-orang yang mengkafirkan orang muslim yang melakukan dosa besar seperti orang khawarij, maka semoga mendapatkan murka dan kemarahan Allah. Mereka adalah orang-orang yang menentang dan ahli bid'ah mubtada'ah. فالمقصود من هذا أن من ارتكب حدا وأقيم عليه حدا فعليه يصلي عليه ولا يزال مسلما كالمحدود من الزنا. Ringkasnya, orang muslim yang melakukan pelanggaran had lalu dilaksanakan hukuman itu baginya tetap terhitung orang muslim dan tetap pula dilaksanakan salat jenazah untuknya. Begitu juga jika ia bertobat dari dosa besar yang telah diperbuatnya. Wa idza taba wa ulimat taubatuhu wa nadamu wa ata yatlubul haddu fa innahu yuqamu alaihi al-haddu thumma yusalli alaihi kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih Muslim. Lalu ia meminta kepada hakim untuk jatuhkan hukuman had bagi dirinya, maka setelah hukuman itu dilaksanakan jenazahnya tetap disolatkan dan ia tetap tergolong seorang muslim, ya. Yang itu dituliskan di sahih Muslim. As-su'alu al-ashruna, soal yang seharusnya ini salah cetak sebenarnya. Seharusnya di sini tasi'u asyar, yang ke-19, ya. Hal tajuzu salatu ala man qatala nafsihi? Bolehkah menyalatkan orang Islam yang mati bunuh diri? Al-jawab, rawa Jabir bin Samrah fi sahih Muslim anna rajulan qatala nafsi famata fama shalla alaihi Salam taraka salatu alaihi. Jabir bin Samarah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, meriwayatkan bahwa pada masa Rasul masih hidup dulu ada seorang laki yang meninggal bunuh diri, maka beliau tidak menyolatkan jenazahnya. Qala ahlul ilmi, sebagian ulama mengatakan, tahdhiran minal imami alla yusalli ala hadha wa ma a'lama anna al-muslimina sallu alaihi. Sebagian ulama mengatakan ini merupakan peringatan dari Rasul bahwa orang yang macam ini tidak disolatkan jenazahnya. وقد تبعت هذه الرواية لا أرى هل الصحابة صلوا عليه أم لا فما رأيت ذلك والأصل أن نقف عند المأثور وهو أنه لا يصلي على من قتل نفسه تحذيرا له. Aku tidak tahu apakah orang Islam menyalatkan saudaranya mati karena bunuh diri. Yang jelas setelah aku telusuri riwayat di atas untuk mengetahui apakah hanya Rasul saja yang tidak menyalatkan laki-laki itu sedangkan para sahabat tetap menyalatkannya ataukah mereka ikut juga tidak menyalatkannya seperti Rasulullah. Ternyata aku dapati kesimpulan bahwa mereka juga tidak ikut mensalatkannya. Dan setelah aku pelajari
وقد يرحمه الله بعد تعذيبه بهذا وذلك لأنه ما كفر ولكنه فعل فعلا من الكبائر نسأل الله العافية والسلامة. Dan setelah itu, setelah aku pelajari, ternyata tidak ditemui riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat pernah menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Pada dasarnya kita berpegang pada nas-nas dan riwayat yang terpercaya, yakni bahwa orang yang mati bunuh diri tidak disolatkan jenazah sebagai peringatan atas perbuatan dosa besar yang dilakukannya itu tidak dilakukan lagi oleh orang yang setelahnya. Semoga setelah mendapatkan azab lantaran dosa besar tersebut ia dirahmati oleh Allah. Ya. وقد يرحمه الله بعد تأديبه هذا وذلك لأنه ما كفر ولكنه فعل فعلا من الكبائر. Sebab bagaimanapun ia masih tergolong orang Islam dan belum jatuh kepada kafir kecuali jika ia berkeyakinan bahwa bunuh diri itu adalah halal dilakukan. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari melakukan dosa besar tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada As-su'al wahadi wal 'ishrun, soal yang ke-20 nih seharusnya ya, tertulis. Hal yusalli 'ala al-mayyit fi qabrihi idza fatatis salati 'alaihi al-hayah? Apakah kita boleh mensolatkan jenazah di kuburnya misalnya karena kita terlambat menghadiri penyelenggaraan jenazahnya sehingga tidak mengikuti penyelenggaraan jenazahnya sebab bersama orang lain sementara sekarang ia telah dimakamkan. يعني أتيت وصاحبك قد توفي وما أدركت الصلاة عليه مع الناس وآتيت وقد نقلوه وقبوره ودفونه فماذا تفعل؟ الجواب السنة في ذلك boleh sebab dalam sebuah riwayat أن تذهب وتصلي عليه صلاة الجنازة وهو في القبر. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Abu Hurairah berkata, dulu seorang perempuan yang bekerja sebagai penyapu masjid meninggal dunia, lalu orang-orang bersegera menyelenggarakan jenazahnya tanpa memberitahu Rasul. Ketika suatu Rasul menanyakan perihal perempuan tersebut, mereka mengatakan bahwa ia telah meninggal dan kami telah menyelenggarakan jenazahnya. Maka Rasul menanyakan letak kuburnya, lalu pergi kubur itu dan melaksanakan salat jenazah untuknya. Wa yaqulu ahlul ilmi idza kana al-ahdu qariban wa qaddara ba'duhum dhalika bi syahrin aw bima yuqaribahu lamma rawahu al-Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah qala kanat imra'atun taqammu al-masjidi وفي لفظ رجل فماتت فكأنهم سحلوا شأنها وما أرادوا أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشأنها فصلوا عليها ودفونها فسأل عنها صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم دفنوها أو أدفنوه فقام على قبرها فصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. وعند البخاري من حديث ابن عباس موقوف عليه وهو من قبيل المرفوع الحكمي قال. Dalam riwayat lain yakni yang terima dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya disebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata Rasulullah telah menyolatkan jenazah seseorang di kuburnya sebulan setelah pemakamannya. Shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrin manbudhin marra bina fasalli ala qabri dafanin li syahrin أي لفترة شهر. فبعض أهل السنة يحدد بالشهر وأما من فات مدته وطالت مدته فلا. Ya, karena itulah para ulama berpendapat bahwa salat jenazah di kuburan ini masih bisa dilakukan paling lambat sebulan setelah pemakamannya. Bal takfi bid-du'a wal istighfar. Apabila telah lebih dari itu maka ia tidak disolatkan lagi melainkan didoakan saja atau dengan mengirimkan istighfar kepadanya. Yang selanjutnya as-su'al ats-tsani wal 'ishrun. Ini seharusnya pertanyaan yang ke-21. Ini salah cetak ya temannya. Hakmun na'i al-na'yu fil islami ma hukmuhu? Bagaimanakah hukum meratapi mayat dalam Islam? Al-jawabu rawal Imam Ahmad wa Tirmidzi an Hudzaifah qala. Dari Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan bahwa Hudzaifah al-Yamani berkata nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'i wa qala la na'i fil Islam
Rasulullah melarang meratapi mayat dan tidak ada meratapi mayat di dalam Islam. Fal-na'i al-manhiyu anhu huwa al-akhbaru ala wajhi at-tashhiri bi an tushkhira bihi wa taj'ala lahu manzilatan fawqa manzilatihi kama yaf'alu al-anu an-nasu fi as-suhuf wal majallat. Maka meratapi mayat adalah terlarang dalam Islam. Maksud meratap di sini adalah menyebut-nyebut kematian seseorang dengan maksud menyesali kematiannya ataupun untuk mempopulerkannya dengan cara memberikan komentar-komentar yang berlebihan tentang dirinya sehingga tak jarang melampaui keadaan yang sebenarnya. Fayaqulu na'ni ilaikum fulanun ibnu fulanun alladhi tawaffa yawma kada wa kada. Sekarang ini banyak orang yang melakukan ratapan baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media cetak. Banyak orang yang menulis komentar yang berlebihan di koran-koran ataupun majalah tentang duka cita terhadap kematian seseorang, lalu menyebutkan segala macam tentang diri orang itu yang tak jarang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan maksud agar orang itu menjadi masyhur. Kemudian mereka menuliskan pula di koran-koran atau majalah itu kalimat terima kasih bagi orang-orang yang telah turut berduka cita atas kematiannya, ikut berziarah ke rumah duka dan ikut menangisi kematiannya. Ini termasuk kepada perbuatan meratapi mayat yang diharamkannya melakukannya oleh Islam. Wa yanshiruna i'lanatu fi as-suhuf hadha min an-na'i al-muharram li'annahum yuriduna bihi ash-shahratu thumma yaktumuna ba'da dhalika i'lanat shukran liman ittasala bihim fil hatifi wa i'lanat shukran liman zarahum ولمن وأساهم ولمن بكى مع بكائهم أو غير ذلك وهذا كله لم يرد في الإسلام وهو خلاف السنة. روى البخاري عن أبي هريرة لما مات النجاشي قال. Namun ada juga riwayat yakni dari Abu Hurairah yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya yang menyebutkan bahwa ketika Raja Najasyi meninggal dunia, na'a ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wa najashiyya fil yawm alladhi mata fihi. Rasulullah menyebutkan tentang kematiannya itu kepada para sahabat pada hari kematiannya itu sepintas. Hadis ini bertolak belakang. Fa kaifa najma'u bainal haditsaini? Yaqulu huna sepintas hadis ini bertolak belakang dengan dua hadis di atas. Benarkah demikian? Kalau tidak, bagaimanakah menyesuaikannya? Na'ni ilaina wa hunaka naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala la na'if fil islami. Amma hadithul Najashi fa ma'nahu, kami jawab hadis yang terakhir ini bukanlah berarti bahwa Rasul meratapi kematian Najasyi. Akhbarna fal khabaru la ba'sa bihi. Sekadar mengumumkan kematian seseorang agar mereka mengetahuinya dan ikut menyelamatkannya adalah diperbolehkan. Fadzalika an tukhbara bi mautil ميت ليحضر الناس لكي يصلوا عليه لكن أن تشهر به في الناس وتندبه وتحبر به فهذا ليس واردا وليس من السنة. Yang terlarang adalah menyebut-nyebut tentang kematiannya dengan maksud menyesali kematiannya itu ataupun untuk mempopulerkan di tengah-tengah masyarakat dengan cara memberikan komentar yang sebenarnya tak sesuai dengan keadaannya, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Wa inna man-na'i huna bima'na akhbarna sallallahu alaihi wasallam bimautin Najasyi fil yawm alladhi mata fihi fa shalla alaihi as-sahabah kama sawfa ya'ti. Selanjutnya as-su'alu ats-tsani wal 'ishrun. Ini seharusnya salah cetak ya. Ini soal yang kedua-dua. Hal yusalli 'alal ghaibi? Apakah boleh menyalatkan jenazah seseorang yang jauh dari kita? Rajulun mata fi madinatin mithla ar-Riyadh wa nahnu huna fi khamisi Mashit. Hal nusalli 'alaihi huna? Contohnya seorang yang meninggal dunia di Madinah sedangkan kita tinggal di Riyadh, ya, di Riyadh, maka mengingat tidak memungkinkannya kita pergi ke sana, maka kita menyalatkannya di kota kita. Wa dzalika li anna an-nasu kafarul haditsu bainahum fi haditsil qadiyatu katsirul fili wal qal. Kami tanyakan hal ini karena banyaknya perkataan yang simpang siung dari orang-orang tentang masalah ini. Al-jawabu lil ulama'i arba'atun aqwalul fil mas'alah. Ada beberapa pendapat ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa jika mayat itu berada di daerah yang searah dengan arah kiblat kita, maka ia boleh kita laksanakan. Pendapat ini tidak ada dalilnya sama sekali. Ba'duhum yaqulu idza kana al-mayyitu ittijahul qiblata fa nusalli 'alaihi wa hadha la dalilun 'alaihi abadan. Selanjutnya wa ba'duhum yaqulu, pendapat yang kedua yaitu pendapat yang kedua, nusalli alaihi mutlaqan, boleh kita menyalatkannya secara mutlak. Wastadallu bi haditsin Muawiyah bin Muawiyah al-Mazani
أنه مات في المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم في التبوك فصلى عليه صلى الله عليه وسلم من هناك. Mereka berlandaskan pendapat ini kepada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Muawiyah bin Muawiyah al-Mazini wafat di Madinah, Rasulullah yang ketika itu sedang berada di Tabuk menyalatkannya dari Tabuk tersebut. Namun riwayat yang mereka sebutkan ini tidak kuat. Wal haditsu dha'ifun la yusahhu bal yusallu ila darajatin al-wad'. Walakin ma huwa as-sahih wal rajih fil mas'alati. Namun riwayat yang mereka sebutkan ini tidak kuat, bahkan besar kemungkinan riwayat ini adalah palsu atau dibuat-buat orang. Rajihu, pendapat yang kuat adalah annal muslima idza mata fi baladin lam yusalli alaihi fihi fayusalli huwa alaihi. Adalah menyebutkan bahwa jika seorang muslim meninggal dunia di suatu negeri yang dan diyakini bahwa sebelum ada yang menyalatkannya jenazah di negeri tersebut, maka ia boleh disalatkan dari jauh. Yani muslimun mata fi biladin walakinna ma sami'na anna ahadan shalla alaihi fanusalli alaihi salatul ghaib lianna ba'dul ulama'i qala. Inilah disebut dengan salat ghaib. Dalilnya adalah qala innan najasa lamma tuwfiya bi ardil habashi wa kanu ala dinin nasraniyah wa ma sallu alaihi. Dalilnya adalah ketika Raja Najasyi meninggal dunia di negeri Habasyah yang penduduk negeri tersebut adalah beragama Kristen, sehingga besar kemungkinan belum ada yang menyalatkan jenazahnya, maka Rasulullah menyalatkannya dari Madinah. Fa shalla alaihi salatu wassalam fil madinati wa dhaka fil habashi salatal ghaibi. Fal muslimu idza mata watiqanna annahu lam yusalli alaihi sallaina alaihi. Adapun jika setiap kita mendengar ada orang yang meninggal dunia lalu kita melaksanakan salat ghaib untuknya, maka sepengetahuan hal ini tidak ada yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-halatu tsaniyah qalu idza kana lil muslimina bala'un hasanun insanun mashhurun alimun minal ulama'il kabir. Jika kita mendengarkan bahwa seorang ulama yang masyhur dan benar-benar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah telah meninggal dunia di suatu negeri, kama yafti ulama'ina al-an'am salatil ghaibi ala alimun minal ulama'i aw mujahidun minal mujahidina al-kibar. Ya, maka kita boleh melakukan salat ghaib untuknya sekalipun orang-orang telah menyalatkannya di negeri tempat tinggal ia meninggal tersebut. Begitulah yang difaktawakan oleh ulama kita sekarang ini. Aw rajulun adilun kana lahu adlun wa kana yahkumu bil kitab was sunnah, atau seorang pemimpin yang adil dan dia berhukum dengan kitab dan sunnah, fahada yusalli alaihi. Fahiya halatani. Adapun jika setiap kita mendengar ada orang yang meninggal dunia lalu kita melaksanakan salat ghaib untuknya, maka sepengetahuanku hal ini tidak ada di sunnah Rasul. Idza lam yusalli 'ala al-mayyit fil balad alladhi mata fihi yusalli alaihi. Selanjutnya teman-teman, wal halatu tsaniyatu idza kana lahu atharun wa bala'un hasanun fayusalli alaihi. Amma innana kullama sami'na bimaytin faminna sallayna alaihi wa qulna lin-nasi mata fulan ibn fulan li'annahu muslimun lakinna ma lahu atharun wa qadamun wa sadaqun falaysa hadha biwaridin fi sunnati fima a'lamu hadha fi salatil ghaibi. As-su'alu ar-rabi' wal 'ashrun. Ini seharusnya as-su'alu ats-tsalits wal 'ashrun, soal yang ke-23. Salah cetak ini mana? Adadul musallin alladhi warada murghaban fihi anhu ma huwa. Berapakah orang jumlah seharusnya ikut dalam pelaksanaan salat jenazah? Al-jawabu thawabata 'inda al-Imam Ahmad wa Abi Dawud an Ibnu Abbas qala. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazati 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syuffi'u fihi." Bila seorang muslim meninggal dunia lalu ia disolatkan oleh 40 orang laki-laki yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu melainkan ia akan mendapatkan syafaat karenanya. Wa kullama kathura al-'adadu kana ahsanu. Jadi semakin banyak jumlah orang yang menyalatkannya seseorang maka itu adalah lebih baik. Was sunnatu ay yakunu thalathatu sufufin. Dan menurut sunnah mereka yang melaksanakan salat jenazah itu sebaiknya dibagi menjadi 3 saf. Wa kana Ibnu Abbas idza taqalla an-nasu wa za'ahum thalathatu sufufin li'annahu min ahsana ma yakunu. Ibnu Abbas ketika orang yang telah siap melaksanakan salat jenazah mengatur mereka menjadi 3 saf. Jabir bin Abdullah dan sahabat-sahabat lain-lainnya juga demikian. Wa kadzalika fa'ala Jabir wa katsirun min as-sahabati fal arba'una mimma fawqa ahsan.
وورد عن ابن عباس في رواية 120 betapa bahagianya orang yang ketika meninggal dunia disalatkan oleh banyak orang dan taat kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lakinna al-aqallu huwa alladhi warada al-aktharu ka'annahu ala ziyadatil ajr wallahu alam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam riwayat mi'atu wa ishruna, ya 130 orang, lakinnal aqallu, tetapi ini lebih sedikit, alladhi fahaniyan liman shalla alaihi arba'una au akthar.